Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif. Sahabat AMT Ya, dimanapun berada, saat ini kita akan melaksanakan podcast ya, bersama di Radio NJFM, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mengulik nih ya cerita demi cerita, sejarah demi sejarah dari sahabat kita, yaitu Mas Maulana ya, ya, kita yang akrab dipanggil Lana. Lana. Ya. Ya, ini kita akan mulai podcastnya. Ya. Dan jangan lupa nih, sebelum kita mulai podcastnya, ya seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga tombol loncengnya juga ditekan gitu ya. Dan jangan lupa nih, yang penting-penting di-share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Apa motornya? Oh gitu. Ya mobilnya pick up itu. Lu matiin. Terus si kru lari. Ya. Semarang. Gimana sih kamu? Oke, selama proses pembelajaran di sana, Mas Lana, untuk perfilman sendiri ada part-part tertentu yang dirasa itu paling menyenangkan gitu, dan sampai saat ini tuh tidak pernah dilupakan, atau dari talentnya atau dari proses penjutingan, ada nggak? Ada sih. Dulu diajak Mas Najam Yardo untuk produksi film. Iya, di situ saya emang benar-benar nggak tahu, dari desa ya, orang yang nggak ngerti kan. Masuk situ, sebenarnya masuk JFA itu kayak kosong gitu loh. Kosong dalam arti Kosongnya ini nggak tahu apa-apa gitu loh, kayak orang bego gitu. Apa sih gitu. Tapi mencoba memahami sih. Itu. Masuk masalah di produksi TA-nya Mas Najam. Itu produksi film. Produksi filmnya dia itu judulnya lupa aku. Ya itu pokoknya di situ dibelajarin langsung praktek gimana menata jadwal, syuting, gimana untuk menata talent, itu terus pokoknya on time banget sih di situ, on time. Terus ada satu kejadian yang saya ingat, itu sama kru temennya Mas Najam. Waktu itu syuting di pertigaan. Nah, pertigaannya itu kanan kiri itu tebu. Oh iya, tebu itu, pohon tebu. Sebenarnya syutingnya di situ adegan lari-lari. Dan saya jaga jalan tuh. Tiba-tiba jaga jalan, dan itu ada pick up dan mobilnya belum dimatiin sama temennya Mas Najam itu gini, gitu kan. Instruksinya itu suruh matiin itu. Terus saya itu salahnya itu sekitar 5 meteran. Saya itu nggak sopan. Nggak sopannya itu, Pak tolong matiin motornya. Ya mobilnya pick up itu. Lu matiin. Terus si kru lari. Semarang. Gimana sih kamu? Nggak sopan kalau ada orang gitu. Terus langsung dicontohin di depan mataku. Pak, ya sebentar. Itu dalam adegan. Iya, adegan pas syuting. Pak, matiin sebentar, ada syuting. Bentar ya. Langsung balik badan, langsung ke lokasi. Wah itu teringat terus sampai sekarang. Itu tidak bisa dilupakan ya. Itulah namanya attitude. Iya, betul. Attitude sopan santunnya itu ada mencontohkan yang baik. Iya benar. Itu ingat banget. Luar biasa, ini benar bisa dibayangkan sendiri ya para sahabat-sahabat semuanya. Bisa dibayangkan ceritanya Mas Lana itu perjuangannya sangat luar biasa. Jadi hargailah waktu tadi, hargailah disiplin, tanggung jawab, dan belajarlah untuk mencari hal baru. Iya, mencari hal baru. Itu yang akan mendewasakan kita gitu. Iya, benar. Baik Mas Lana, tadi sudah kita bahas tentang keluh kesahnya di
mana dunia perfilman Iya, gitu ya, ada yang perfilman. tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Dan sekarang ada nggak pembelajaran atau pengalaman atau wawasan yang sampai saat ini tetap diingat di luar kampus ya, untuk perjalanan selama di Jogja? Iya, banyak sih. Salah satu sih dari hidup sendiri jauh dari orang tua, bahkan di Lumajang, saya Jogja, itu mendewasakan saya secara berpikir, secara merasa rasanya di orang untuk ke orang lain. Nah, karena kita jauh dari orang tua kan, kita pintar mengenal, kalau istilahnya orang Jawa itu apa sih? Kenal sama orang baru itu menyesuaikan ya. Menyusuaikan itu, menyesuaikan. Biar tambah kayak dulur gitu. Terus kemudian bahwa dari situ sadarnya itu, oh ini toh perjalananku. Gak sekedar ngampus gitu kan, enggak sih. Enggak. Terus kemudian pernah kejadian lagi, ya namanya orang ini ya, pikiran banyak itu. Saya senangnya sendiri, terus waktu itu sendiri pakai sepeda tuh dari Rejowinangun ke Malioboro. Ya hampir seminggu 2 kali 3 kali kayak gitulah, seketeknya lah sama waktu kerja itu enggak, ya itu gitu ya, ada waktu khusus gitu. Bawa kamera pinjem lagi gitu. Kamera ya pokoknya sama latihan gitu kan, ngeliatin kamera kan, latihan, kenal sama orang pengemis. Oh itu kenal sama orang pengemis itu, orangnya orang asli Madura. Madura. Baik. Dia ngobrol banyak sih, ngobrol dengan background dia, keluarganya yang pecah-pecah itu, maksudnya nggak utuh gitu loh, nggak menyatu ya. Iya, maksudnya ada yang kesana, ada yang kesini gitu. Baik. Dia itu orangnya sepuh banget, orang tua, dan agak cacat tuh. Terus dia itu sempet ngasih aku uang. Berapa tuh untuk makan nominalnya? Itu sekitar 15 ribuan lah. 15 ribu untuk makan. Ini 15, nggak apa-apa, ambil. Oh nggak mau kan? Takut kan? Iya, ambil nggak apa-apa. Ini uang bener kok, dari ngemis. Uangnya dari ini, ya ampun banyak banget. Banyak sekali ya. Itu sih dari situ. Iya. Walaupun diuji kayak gini, yang penting itu keluarga itu tetap utuh, sehat juga itu penting sih. Penting ya. Sehat mental, sehat jasmani, rohaninya juga. Benar. Begitu sih. Gitu ya. Pelajarannya banyak sekali. Mungkin ada pesan-pesan dari orang tersebut untuk disampaikan gitu waktu itu. Oh ada. Jadilah orang yang baik dan jujur. Oh gitu ya, pesan yang sangat sederhana namun bisa memengaruhi diri kita dan orang lain gitu ya. Jujur, baik. Ya itu sangat penting sekali poin yang didapat dari sana. Oke, itu tadi kita sudah bahas tentang perjalanannya. Iya, benar. Dari ketemu pemulung tadi. Dan selanjutnya ini mungkin ada di Jogja, perjalanan-perjalanan di sana. Kemudian ada ketertarikan nih pada kesenian yang ditemui di Jogja. Kemudian dan mau kepo tapi kayaknya nggak bisa gitu. Oh nggak sampai ya? Iya nggak kesampaian. Ini sih teater. Ada teater? Iya pengen lihat teater. Iya. Oke. Teater. Monolog atau bukan monolog. Iya monolog atau kelompok bebas sih, yang penting ya teater. Itu pengen banget, dulu sempat dijanjiin sama bapaknya Ilyas tuh, ayo kamu saya masukin ini, saya beliin tiket. Waktu itu tiket 400 ribu. 400 ribu? Iya tahun 2018.
Mahal kan? Mahal sekali itu. Ya pinggir banget itu. Itu untuk masuk ke teater. nonton teater ya, itu. Dulu. Ingin banget itu. Sampai sekarang. Ya. Oke. Mungkin selama kembali ke Jogja lagi ya. Ini ada nggak bahan yang sampai sekarang dikerjakan di sana atau materi ataupun karya yang sempat ditulis di Jogja sampai saat ini yang mungkin sampai saat ini masih proses pembuatan ataupun sudah dijadikan karya, itu ada nggak? Ada, tapi belum jadi, cuma berapa persen ya. Ide itu tercipta dari di tempatnya Jogja tuh. Kemudian saya bawa pulang, tapi belum sempurna naskah. Jadi dibuat naskah. Untuk naskah dulu ya. Nah, untuk mungkin gambarannya filmnya itu tentang apa gitu, Mas Nan? Genrenya itu horor, drama horor. Diangkat dari kisah konon. Dulu itu kata orang tua dulu kan ada pamali kan. Nggak boleh tidur mau maghrib. Betul. Atau sore. Ya. Nah, itu sih yang mau saya angkat. Itu yang mau diangkat ya. Iya. Betul baik. Itu waktu di Jogja itu awal nulisnya ya. Idenya muncul di sana. Idenya di situ. Dan sampai sekarang masih masih berlanjut proses ya. Masih proses. Penggodokan. Seperti telo berarti Pak ya. Iya. Siap. Oke Mas Lana. Iya. Untuk pengalaman di dunia perfilman, ini banyak sekali properti, maksudnya apapun alat-alatnya gitu ya. Mulai dari kamera pastinya. Iya pasti. Mulai dari kabel dan lainnya. Itu ada nggak di sana di Jogja waktu itu? Mas Lana itu nipu nih tentang alat-alat kepada tim atau kru atau mahasiswa JKF mau nimbrung nih ya. Kasarnya ini alatnya apa aja nih Mas untuk tipu atau mau mencari pengalaman itu ada nggak? Di sana pernah nggak? Ada sih, sederhananya sih kamera sih, utama sih kamera karena dia tuh jendela gitu. Rekam kan? Iya, pengerekam. Itu pengen mendalami alat itu. Misalnya cahaya pagi, berapa shutternya, berapa itunya, berapa bukaannya, F-nya, diafragmanya itu kayak gitu. Kemudian tata lighting. Jadi pencahayaan ya gitu. Terutama sih ya kamera itu sih, kamera sama lighting. Ya pengaruh banget sama film. Mungkin dari pengalaman tersebut yang paling penting dalam dunia perfilman itu properti yang sangat berpengaruh itu apa Mas? Berpengaruh? Yang berpengaruh dengan tampilan bagus tidaknya film itu apa? Tergantung, ya kembali lagi sih dari naskah sih. Naskah juga ya. Sama sutradaranya sih. Gitu ya. Mau kayak gimana, tujuannya, visinya. Terus alat itu nomor sekian sebenarnya sih. Oh alat itu nomor sekian ya? Iya, yang penting tahulah apa yang mau dibuat. Tahulah isinya, kayak kita mau buat nasi goreng lah. Film itu kayak gitu sih. Gitu ya. Apa di dalam nasi goreng, iya gitu. Itu alat nomor sekian. Kita punya alat sederhana misalnya HP aja, kita sikat aja sih. Sikat aja. Iya. Bukan sikat ini ya? Iya. Oke. Itu sangat berpengaruh ya naskah. Iya sih, naskah. Iya, cara berpikirnya si sutradara. Oke, siap. Oke. Selain itu mungkin Mas Lana pernah nggak jadi talent atau diminta bantuin orang di sana untuk menjadi talent nih? Ayo buat ini. Oh iya pernah. Ada 3 sih sebenarnya. Satu tugas kuliah. Itu mata pelajaran apa sih? Karena lupa banget sih habis pulang dari Jogja sih bener-bener down kan. Gitu ya? Ilmu itu sudah lama sekali. Iya lama banget. Jadi mulai nol lagi nih saya belajar. Itu ada sih mata pelajaran apa, tapi ada adegan. Ada adegan dukun. Dukun saya jadi dukun pernah itu. Kemudian yang kedua jadi ini
kayak tentara-tentara gitu. Tapi genrenya itu absurd sih. Eksperimental. Oh, eksperimental. Iya, jadi kayak gitu. Jadi bebas gitu. Bebas ya. Itu disutradarai sama Kak Robert dari Papua, temanku. Ya baik banget tuh dia. Baik banget. Apa terus yang ketiga ini disutradarai sama Mas Yusuf Larekeng. Masih kontekan sekarang sih. Itu mengangkat tentang kejelekan Indonesia. Kayak sudut pandang sutradara kan beda-beda kan. Kayak dukun, kayak minum-minuman, terus kayak apa? Babi ngepet dan lain-lain, siluman-siluman gitu. Adegan yang paling sampai sekarang sih kok bisa ya? Kok bisa sampai situ ya? Apa? Syutingnya itu di sungai. Malam-malam. Wah. Malam-malam terus temanku itu sebenarnya takut gimana, tapi nekat dia tuh ya? Temanku sutradara. Ya plus dia pakai pegang kamera sih dia tuh. Awas ada ular. Aku pikir ular itu ular, kalau di Jawa kan ular kan yang kecil tuh kan. Iya. Kalau di sana? Kami pikir itu ular. Ulat gitu ya. Iya, mikir kok ulat gitu kan. Enggak, dia ternyata ular. Ular yang besar. Ada ular. Aku pede aja sih kan adegannya itu dikali rangka gitu jadi siluman tuh. Gitu. Besar-besar. Selesai, untung yang enggak ada. Enggak ada kejadian. Enggak kejadian. Yang kedua ini tetap di sungai tuh. Sungai lebih besar. Tapi lebih ini enggak sih. Ya dikit sih airnya tuh. Enggak deras amat. Untungnya tuh di bawah jembatan dan cahaya lampu itu nyorot ke sungai. Terus adegan di situ Lahi tuh pakai darah-darahan. Iya benar darah banget. Oh, darah dari properti ya. Properti itu. Make up ya. Lari-larian, tonjok-tonjokan, terus batu-batuan. Terus aku jalan tuh menghindar dari kamera. Kemudian balik lagi masuk ke lokasi set tuh. Terus temanku nih yang jalan lagi yang aku ini jauh dari kamera, dia kaget ada ular lagi. Untung nggak dipatok, dia itu lari ular air. Aduh teriak orang kampung sekitar itu nonton proses syutingnya. Nonton kampung. Aduh asik sih itu. Asik. Itu momen yang asik sekali karena proses itu proses. Akan lebih asik daripada endingnya, daripada hasilnya itu. Iya benar. Oke, selama di Jogja ini Mas Lana, mungkin ada orang ini ya yang baik banget yang sampai sekarang ini tidak dilupakan. Sebelum ke Lumajang, ada momen tersendiri nggak sebelum menuju ke Lumajang lagi gitu? Iya. Ataupun bagaimana ceritanya? Yang paling aku ingat sih temanku yang baik tuh Mustafa, Zen, Kapan tuh yang bantu pernah. Jadi pas rumah Billy juga baik, si Mas Yusuf tadi itu baik, Pak Robert tuh apalagi juga itu baik banget. Terus sama ini Arya dari Jakarta, terus banyak sih teman-teman baik-baik semua sih. Di antara teman-teman tadi, ada nggak yang paling nyebelin atau temen yang paling menurut Mas Lana itu gimana gitu ya? Ada nggak? Oh ada. Ini Ilyas sih. Ilyas sama Billy. Billy konyol dia. Gregetno. Oh gregetno ya. Kayak kata orang Jawa itu gregetno ya. Tuh konyol dia sih. Tapi dalam pakem yang sederhana atau wajar gitu ya. Enggak terlalu guyonan kita. Guyonnya biasa ya. Oke, baik. Itu ada sih festival film JAF. JAF ya? Iya, 10-an. Oke. Udah telat tuh ngampus. Oke. Kalau dari kos atau kampus itu tuh pakai sepeda. Kenal ini. Ya kenal Mas
Oh saya ya, oh iya. Nah, ini. Oke.